Dari ruang tahanan Salemba, terungkap kondisi terbaru Amar Zoni yang bikin publik terkejut. Setelah lama tak muncul, aktor 32 tahun itu terlihat jauh lebih segar dan terawat. Momen itu terekam saat Ustadz Dery Sulaiman datang menjenguk dan membagikan pertemuan mereka lewat sebuah video. Amar tampak tenang, penuh senyum, dan ikut beribadah di masjid dalam rutan, seolah menunjukkan bahwa ia mulai berdamai dengan ujian hidup yang menimpanya. Ustadz Dery menyebut bahwa masa tahanan telah membawa banyak hikmah dan perubahan dalam diri mantan suami Iris Bella itu. Doa dan nasihat pun disampaikan, seraya berharap Amar benar-benar bisa berubah dan naik kelas setelah semua ujian ini. Di sisi lain nih guys, isu soal kebebasan Amar pada Desember 2025 pun makin santer terdengar. Konon, ia mendapat amnesti atau keringanan hukuman berkat perilaku baik selama di dalam tahanan. Mengusahakan hak-haknya Amar ini, ya kita perjuangkan, kan gitu. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan, itu kan haknya yang memberikan. Dalam ini kan kalau amnesti ya presiden. Diprediksi kapan nih Pak, kira-kira Pak? Akhir bulan apa kemungkinan Amar Zoni ini akan bebas? Diprediksinya aja dulu. Ya diprediksi kalau sesuai aturan yang kita tengok, ya itu kan ada hak, bilang hak amnesti bisa aja kalau dikabulkan bisa tiba-tiba kan. Nah kemudian kalau asimilasi, nah itu kan biasanya itu ya 50% menjalani hukuman. Nah, ya kan, kemudian ada lagi PB nanti namanya, bebas bersyarat. Nah ini semua kan demi klien kan, tugas kita kan sebagai PH kan sesuai dengan kuasa kan itu. Ya iyalah, kalau sekarang gini ngapain juga gue tiap minggu kesana kalau nggak ada, ya dong ngapain, emang nggak punya kerjaan apa aku gitu kan. Jadi emang sekarang kan aku bilang aku tuh setiap minggu kesana tuh udah pasti nganterin titipan-titipan Bang Amar, kayak misalkan masakan, terus cemilan-cemilan dia, obat-obatan gitu loh. Jadi emang aku yang ngurusin, karena kan kadang-kadang juga aku ajak Adit, ajak Panji gitu. Kalau mereka nggak bisa syuting ya aku paling sama kakakku gitu. Iya, maksudnya nggak bilang iya gitu. Yang pasti dia tahu kalau aku sering menjenguk Bang Amar, tahu kan pergi sama kakak aku gitu. Dia tahu. Dan ketika Bang Amar cerita sama itu kamu langsung terima atau gimana? Ya kan aku bilang bahwa kita kan bukan kayak anak ABG lagi yang mau jadi pacar gue nggak gitu, enggak lah, kayak kan aku bilang mengalir gitu aja. Kita ada perasaan udah pasti tahu lah, kita bisa tahu lah itu orang sayang sama kita atau enggak kan gitu. Sama Bang Amar juga pasti bisa menilai lah, jadi nggak perlu aku bilang Mar gue sayang lo, Amar bilang gitu sayang aku dari tingkah lakunya Amar ke aku, dari tingkah lakunya aku ke Amar, pasti kita udah saling bisa ngerti lah kalau kita nih sama-sama punya perasaan gitu. Dan sejak itu mulai ini ya, kayak menunjukkan ke publik bahwa Oh enggak, no. Awal aku tiktokan itu setelah pengacaranya Bang Amar diwawancara. Jadi aku tuh deket dari Bang Amar itu September ya. Itu udah mulai deket ya, intens lah ya gitu. Nah kemudian di awal November kalau nggak salah, bulan November lah pokoknya, tiba-tiba aku ditelepon sama pengacaranya Bang Amar, Om John itu. Om John itu telepon, ada Bang Amar, dan Bang Amar yang ngomong, Om kenalin ini dokter yang lagi deket sama aku, dia bilang gitu. Oh iya dokter, salam kenal, bla 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 bla. Cuman aku belum sempat sebutin nama, udah selesai teleponnya. Nah Om John mungkin lihat di WhatsApp aku itu namanya Dokter K, makanya itulah awal mulanya Om John wawancara Amar lagi deket dengan Dokter K, karena dia ngeliat WhatsApp aku namanya Dokter K. Jadi bukan aku yang membuat pengumuman kalau gue pacarnya Amar, nggak ada niat kayak gitu, karena kan kita juga nggak tahu kedepannya bakal terus sama Bang Amar atau enggak, kan nggak tahu. Emang awalnya tuh pure bener-bener asli, coba bisnis sama Adit juga deket juga karena bisnis gitu loh. Jadi semua itu berjalan ya begitu aja Mbak, proses lah semuanya gitu, nggak yang langsung ketemu pacaran langsung gitu, enggak lah, semua butuh proses sih. Alhamdulillah anak ini baik, kemudian kan kemajuan yang sangat luar biasa tentang ibadahnya, ya kan, kemudian tentang dietnya,
olahraganya, dan alhamdulillah juga pada waktu bulan puasa semalam dia ya, menjalani puasa dan tidak ada yang ditinggalkan, jadi lancar. Kemudian dia khatam Al-Quran juga udah 3 kali dalam bulan puasa itu, dan sekarang dia juga melanjutkan khatam Al-Qurannya. Kemudian yang menurut keterangan saya dan teman-temannya juga, dia sekarang lagi puasa Senin Kamis. Ya, itu yang keadaan dia di hutan Salemba. Berarti sekarang lebih religius lah. Oh, alhamdulillah saya memang sejak masuk di hutan itu dia sangat berubah luar biasa. Berat badannya dia sekarang udah berkurang, itu lebih kurang 25 kilo dari 100 lebih. Dan sekarang berat badannya sekitar 82. Berarti ibaratnya udah mulai diet keras lah ya, ibaratnya dari. Ya, diet keras, olahraga juga. Ada sporting juga kan dari orang yang dekat sama dia, dokter. Kan ya, kalau dokter kan pasti kayak vitaminnya, apanya, ya kan ya kesehatannya ya lebih dipantau oleh orang dekatnya itu, Mister K, cek apa dokter K. Nah ini kan sempat rame nih soal dokter K sendiri kan ini menjadi buah bibir netizen lah ibaratnya. Ibaratnya ya kedekatannya ini kan isinya sampai berpacaran. Mungkin tanggapan dari Pak Joni sebagai kuasa hukumnya, memang ada cerita nggak sih dari Ahmad Zoni sendiri? Ya awalnya kan sebenarnya kenalnya Amar ini kan dari adiknya, Aditya kan, adik berbisnis dengan ibu dokter K ini, bisnis kincar lah. Nah di perusahaan itu kan Amar kan sebagai pemegang saham juga. Nah ya untuk ibu dokter ini masuk dalam bisnis itu ke ranah perusahaan itu kan harus ada RPS kan? Nah, RPS ini kan harus persetujuan dari Amar sebagai pemegang saham. Nah disitulah berkenalannya. Nah akhirnya ya hubungnya ya sampai sekarang ya makin dekat, ya kata orang ya istilahnya berpacaran lah. Di balik perubahan positif tersebut, ada sosok istimewa yang disebut terus mendukung Amar dari luar jeruji. Sebagai kekasih, Dr. Camelia terus memberikan perhatian yang tak pernah surut. Tak hanya setia secara emosional, Camelia juga menjadi rekan bisnis Amar yang terus menjaga jalannya usaha sang aktor selama ia di penjara. Pertama awal kenal Bang Amar, ya pertama kenal Bang Amar kan aku dari Adit kan awalnya, aku emang kenal sama Adit, ternyata sahabatnya Adit, sahabat aku juga. Nah dari situ kita kenalan, tukeran nomor telepon, kemudian berlanjut bisnis. Nah di bisnis itu tuh ternyata ada Bang Amar gitu kan, ya mau nggak mau kan aku harus meeting dengan Bang Amar di lapas, dan kebetulan emang ide-idenya semua tuh dari Bang Amar, bukan dari saya dan Adit. Jadi aku sama Adit yang menjalankan. Di awal mulanya gitu ketemu Bang Amar. Oh, giniin. Oh, oke. Terus Seperti apa sih waktu kenal pertama kali, kesannya kayak gimana? pertama kali kesannya karena emang dari awal aku bukan fansnya Bang Amar, tapi tahu Ahmad Zoni siapa sih yang nggak kenal Ahmad Zoni ya. Karena emang orangnya berkarisma gitu kan, orangnya friendly, humble gitu kan. Jadi pas ketemu tuh juga langsung akrab sama Bang Amar kan. Ya udah dari situ kita menjalin bisnis, meeting bareng, lama-lama sebulan sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali gitu ketemuannya gitu. Jadi ya di situ awal mulanya mungkin kita suka bercerita tentang apa sih ya kehidupan Bang Amar, kehidupan aku gitu kan. Jadi disitulah kayaknya Bang Amar tuh butuh support dari orang-orang terdekat gitu. Jadi Kenapa sih Kak tertarik menjadi bisnis sama Bang Amar, kan ya lagi ada di dalam? oh gitu, tertarik bisnis itu tuh sebenarnya awalnya sama Adit. Kan Adit yang ngajakin bisnis kan sama aku gitu. Cuman nggak tahu setelah oke dengan Adit tiba-tiba ada Bang Amar kan, dan ternyata emang ide-ide itu tuh dari Bang Amar ya.
kenapa enggak ya, toh yang di dalam, yang dilapas kan cuma badannya, otaknya Bang Amar tuh enggak. Otaknya Bang Amar tuh oke banget, pinter banget, dia tuh kemana-mana. Jadi badannya dia doang aja yang dilapas kalau menurut aku ya, ide-idenya dia tuh oke lah gitu. Oh, bulan Agustus lalu 2024, Agustus awal pertama kali ketemu Bang Amar tuh Agustus awal apa akhir Juli lah, aku lupa gitu. Pokoknya sekitar itu kita ketemu di lapas pertama kali. Nah dari situ ketemunya sebenarnya masih sebulan sekali tuh dari awal ketemu, karena kan paling ketemu tentang soal kerjaan doang kan, meeting gitu, bahas gitu kan. Kadang kalau lagi Adit syuting kan mau nggak mau aku kan gitu kan. Terus sorry apa? Suara HP. Nah, taruh kursi aja. Oke. Nah, terus jadi dari situ kita cerita tentang kehidupan Bang Amar, kehidupan aku gitu kan. Jadi disitulah aku mulai kayak ngerasa ini orang kayaknya butuh support gitu kan. Awalnya sih emang cuman ya support sebagai teman lah gitu, support system gitu kan, karena kan Bang Amar tuh udah gak punya siapa-siapa, orang tua gak ada, adik cuman laki-laki 2, gak ada anak perempuan ya maksudnya gitu. Jadi ya karena aku juga tiap minggu ketemu dia, tiap bulan ketemu dia, ya mau gak mau kan pasti ya udah saling support jadinya gitu sih. Ya supportnya dalam hal bercerita, terus ngasih semangat. Terus sekarang ini sih lebih ke ngurusin dia, makannya dia gitu kan, obat-obatannya dia gitu sih. Dan ya lebih ke banyak berdiskusi lah setelah ini, kamu tuh mau kemana, bla 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 gitu lah. Pokoknya lebih ke situ. Nggak pernah ada niat dari awal, wah ini Amar, gue suka nih sama Amar, gue pacarin gitu. Nggak ada awal-awal kayak gitu. Emang pure bener-bener bisnis gitu kan. Pas tahu tentang kehidupan yang Bang Amar, terus aku juga sering cerita kehidupan aku. Jadi kita tuh kayak saling support, saling membutuhkan lah gitu satu sama lain. Intinya sih dari situ. Kita kan juga udah dewasa ya, nggak yang aku sayang kamu, kamu sayang aku. Udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Apalagi kita pernah gagal kan, sama-sama pernah gagal. Jadi kayaknya ya udah saling kayak support, dan kayak kita tuh kok cocok sih satu sama lain gitu men. Perhatian banget, jadi dia tuh sering ngasih perhatian, ngasih apa sih, ya pokoknya lebih gimana sih ya, aku juga bingung dijelasin. Dia kayak Bang Amar tuh kayak sering ngasih perhatian aja ke aku. Terus pernah lah salah satu nih, ini awal mula aku punya perasaan sama Bang Amar gitu kan. Jadi aku pernah bercerita sama Bang Amar, kayak ceritanya kayak cuman kayak cerita doang nih gitu. Malah Mar tau gak sih kemarin gue tuh dicaci maki sama orang bla bla gara-gara salah parkir gitu lah intinya, sampai diancam-ancam mau bunuh segala macem gitu. Gak tau kenapa besoknya Bang Amar nyuruh orang buat tuh orang minta maaf sama saya. Aku langsung shock, hah? Dia di dalam lapas aja dia bisa ngelakuin itu buat aku gitu. Jadi kadang-kadang jadi mikirnya, oh ini laki sebenarnya bertanggung jawab gitu. Sebenarnya salahnya ya itu mungkin terjerumusnya karena mungkin pergaulan atau pengaruh teman-teman, kan aku juga nggak tahu lah. Yang pasti aku sudah tahu sih banyak faktor yang membuat dia jatuh ke lubang yang sama lagi tuh. Aku sudah mengerti sih gitu, dan aku nggak bisa ceritain di sini. Oh iya dong, dari awal deket sudah aku pikirkan dong dengan keluarga aku. Makanya dari awal emang niatnya nggak pansos kayak gini nih, di wawancara sana sini, karena yang aku bilang aku punya anak, punya papaku, punya keluarga aku yang harus aku jaga kan. Lingkungan papaku kan juga dari orang-orang Islam gitu kan, jadi yang Islami banget. Jadi yang bener-bener tadinya ya udah cukup aku dan Amar yang tahu gitu. Respon apa? Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Begitupun dengan Amar Zoni. Penampilan Amar yang kini lebih bugar dan bersinar pun seolah bertanda bahwa ia benar-benar siap membuka lembaran baru bersama sang kekasih dan menata kembali hidupnya dari awal.